Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Bahan Alam Kelautan akan menjelaskan mengenai spons laut dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Hayul Fadli, Magister of Science. Baiklah, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Arina Ufasani, yang kedua ada Dimas Febri Setiawan, yang ketiga ada Nurul Hanifah, dan yang terakhir ada Wahdatul Asmaul Fauzia. Spons laut terdiri dari spikula, ostia, oskula, dan sonausit. Menurut Harrison, spikula merupakan gambaran karakteristik spons yang memiliki fungsi utama dalam membentuk rangka pendukung spons. Adapun ostia sebagai saluran masuknya air dari lingkungan ke dalam tubuh spons. Oskula sebagai saluran pembuangan dan saluran keluarnya sperma dan ovum. Kemudian sonausit berfungsi menggerakkan silia untuk aliran air yang masuk ke dalam tubuh spons dan membawa sari makanan serta dalam menangkap sperma. Baiklah, selanjutnya ada klasifikasi spons laut. Yang pertama ada kelas Hexaxtenillida. Di sini berwarna pucat, berbentuk seperti vas bunga, tinggi tubuhnya 10-30 cm, habitatnya hidup di dalam kedalaman laut kurang dari 500 meter. Kelas selanjutnya kelas Calcarea. Di sini warnanya pucat, berbentuk vas, silinder atau kendi. Spikula tersusun dari kalsium karbonat serta struktur tubuhnya kurang dari 10 cm. Baiklah, kemudian ada klasifikasi yang ketiga yaitu kelas Demospongiae. Di sini ciri-cirinya berwarna cerah, banyak ditemukan di laut dangkal ataupun dalam. Kemudian bentuknya tidak beraturan. Tinggi tubuhnya bisa mencapai 1 meter. Kemudian kajian potensi spons laut ini teridentifikasi ada 3 manfaat. Yang pertama itu ada biomasa spons laut dapat mereduksi sifat toksik hidrokarbon sebagai media tumbuhnya bakteri atau mikroorganisme. Kemudian yang kedua itu spons laut mengandung metabolik primer dan sekunder yang berpotensi sebagai zat aktif bahan baku obat dan kosmetik. Kemudian spons dapat bersimbiosis dengan beberapa jenis mikroorganisme atau bakteri yang berpotensi pendegradasi zat karsinogenik dan mutagenik. Kemudian bagaimana proses ekstraksi spons laut ini? Nah, yang pertama itu spons laut itu dikeringkan dalam suhu ruang. Kenapa dikeringkan dalam suhu ruang? Karena spons laut ini memiliki metabolit sekunder yang tidak tahan terhadap panas. Nah, kemudian itu kita ekstraksi dengan maserasi. Proses perendaman dalam pelarut organiknya selama 24 jam. Pelarut organik yang digunakan ini adalah etil asetat. Setelah itu diperolehlah ekstrak kental. Nah, pemisahan maseratnya ini menggunakan evaporator. Setelah itu lanjutnya dengan filtrasi. Filtrasi ini menggunakan pelarut N-heksana banding etil asetat. Setelah dilakukan proses uji filtrasi, selanjutnya kita uji dengan FTIR. FTIR ini digunakan untuk menganalisis senyawa gugus fungsi. Setelah itu yang terakhir adalah uji aktivitas dari biologi spons laut. Nah, dari beberapa uji tersebut didapatkanlah bahwa spons laut ini mengandung bioaktivitas antibakteri. Kemudian identifikasi senyawa spons laut ini, yang pertama itu ada uji flavonoid. Nah, jika positif, dia mengandung warna merah tua, kemudian ada juga yang mengandung kuning tua atau menjadi kuning muda, atau bisa juga menjadi biru kehitaman. Setelah itu ada uji alkaloid. Uji alkaloid ini jika positif akan muncul endapan putih atau kuning, atau endapan warna jingga dan larutan berwarna coklat. Setelah itu ada uji terpenoid. Uji terpenoid ini terbentuk larutan warna merah atau ungu. Dan terakhir itu adalah uji steroid. Nah, jika positif akan terbentuk warna biru atau hijau. Dari hasil uji senyawa tersebut didapatkanlah bioaktif spons laut ini. Yang pertama itu adalah didapatkan senyawa agelasin D sebagai inhibitor pertumbuhan sel kanker. Setelah itu didapatkanlah bioaktifnya dengan senyawa epidithiodiketopiperazin itu sebagai anti kanker dan antibakteri.
Senyawa bioaktif spong laut menghasilkan struktur polisitorol dan lepadiformin yang digunakan untuk anti kanker. Selanjutnya terdapat struktur algesterol A juga digunakan sebagai anti kanker. Selanjutnya mengenai jurnal dari spong laut berupa spesies Neopetrosia isgua. Di sini pada jurnal spong tersebut diambil sampelnya dengan tangan dari kedalaman 2-3 meter dengan snorkeling pada saat air surut. Lalu sampel yang digunakan dibawa ke dalam laboratorium untuk dibersihkan dari kotorannya dan dilakukan pembekuan pada suhu lebih dari 80 derajat Celcius sampai digunakan. Selanjutnya, cara ekstraksi dan isolasi dari spong laut. Spesies yang kita gunakan berupa spong dari Neopetrosia isgua. Yang pertama dilakukan yaitu spong tersebut dipotong kecil-kecil, dikeringkan beku, lalu dijadikan bubuk. Setelah itu kita lakukan proses maserasi. Dari hasil bubuk, serbuk yang kita ambil dengan berat sebanyak 250 mg, lalu dilarutkan dengan pelarut diklorometana dan metanol, dilakukan perbandingan 1:1 selama 48 jam. Setelah itu dilakukan proses ekstrak cair yang menggunakan alat rotary evaporator. Di sini kita akan melakukan 2 pengujian, yaitu berupa uji DPPH untuk mengetahui hasil dari antioksidannya dan uji sitotoksik in vitro untuk melihat LC50 kematian dari hewan uji spong laut. Selanjutnya di sini kami menggunakan jurnal dari Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, di mana dengan judul Antibacteria Activity of Marine Bacteria Isolate from Spong Cestospongiae Testudaria from Sorong, Papua. Untuk pengambilan sampelnya sendiri dilakukan di perairan pantai pada kedalaman 15-20 meter dengan cara scuba diving. Setelah sampel diambil, kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik yang telah berisi air garam steril. Nah, untuk fungsi air garam sendiri yaitu dapat membantu menghilangkan bakteri non-termofilik yang memungkinkan isolasi bakteri yang spesifik untuk dianalisis lebih lanjut. Isolasi bakteri pada spong. Nah, untuk isolasi bakteri pada spong dilakukan dengan cara sebagian jaringan spong dipotong menggunakan pisau steril. Nah, jaringan tersebut kemudian diencerkan menggunakan seri pelarut yang telah ditentukan, di mana pelarut yang digunakan pada sampel ini ada 3, yaitu ada enfraksi butanol, ada enfraksi etil asetat, dan enfraksi heksan dengan setengah media agar garam Sobel 2216E, di mana garam Sobel 2216E merupakan media kultur mikroba yang berisi campuran nutrisi yang mencakup berbagai komponen seperti pepton, ekstrakis, dan garam laut. Kemudian diinkubasi pada suhu kamar selama 48 jam. Setelah diinkubasi selama 48 jam, kemudian koloni diambil secara acak dan dimurnikan berdasarkan ciri morfologinya. Berikut hasil dari morfologi isolat bakteri Simbon Cestospongiae testudaria, di mana berdasarkan hasil isolat bakteri terkait Spong Cestospongiae ditemukan sebanyak 15 isolat bakteri dari sorong, dan hanya ada 6 isolat bakteri yang berhasil dimurnikan, kemudian diberi kode dengan kode XP 4.1 sampai XP 4.6. Selanjutnya itu uji aktivitas antibakteri. Nah, untuk pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan menggunakan metode difusi agar yang meliputi pembiakan bakteri uji selama 1 hari dalam media kaldu nutrisi pada suhu 37 derajat Celcius.
Kemampuan isolat bakteri simbol terhadap bakteri patogen ditandai dengan terbentuknya zona transparan di sekitar goresan bakteri. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi pertumbuhan pada bakteri patogen yang dikultur. Berikut merupakan hasil uji aktivitas antibakteri simbon terhadap bakteri patogen. Nah, berdasarkan hasil bahwa isolat bakteri simbon XP4.2 mempunyai aktivitas penghambatan terhadap bakteri gram negatif E. coli dan Klebsiella pneumoniae, dan penghambatan ini lebih kuat dibandingkan dengan bakteri gram positif Bacillus subtilis, di mana kekuatan aktivitas zona hambatnya tergolong kuat, di mana besar dari 16 mm, dan untuk kategori zona hambat yang sedang yaitu 7-11 mm, dan untuk kategori zona hambat yang tidak memiliki aktivitas yaitu kecil dari 7 mm. Dan dilakukan juga proses pengujian screening fitokimia berbagai ekstrak aktif metabolit sekunder dari bakteri simbon, di mana untuk pengujiannya ada pengujian alkaloid, tanin, saponin, steroid atau triterpenoid, fenol, dan kumarin. Berdasarkan pemeriksaan hasil fitokimia menunjukkan bahwa N-fraksi butanol dan fraksi etil asetat mengandung golongan senyawa fenol, steroid, dan triterpenoid. Sedangkan untuk fraksi etil asetat juga mengandung senyawa alkaloid. Nah, berdasarkan screening fitokimia dan uji aktivitas antimikroba terhadap fraksi etil asetat menemukan bahwa senyawa alkaloid dan steroid yang memiliki aktivitas antibakteri.